2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Saya akan bersama host tamu spesial kita. Siapa kali ya? Si TV Pemilu. Kita akan kemudian hadirkan sejumlah elit partai politik yang akan menjadi peserta pemilu di 2024. Kita akan tanya dan juga minta komitmennya bagaimana kemudian nanti bisa menjaga marwah demokrasi kita tanpa kemudian meninggalkan berbagai residu polarisasi di pemilu 2024. Ya Bapak Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Ya Bapak Jody G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Waduh, kita panggil ini dia Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara. Secara kompleks ya mengenai pemilu 2024 ya Mas Uceng. Iya, saya kira karena ada banyak faktor ya pemilu ya, dan pemilunya ada pemilu secara umum, ada pemilu legislatif itu sendiri, ada pemilu presiden dan ada pemilu kepala daerah. Gali-gali dari sejumlah partai politik yang ada, Mas Uceng. Kalau begitu kami persilahkan kepada host tamu terlebih dahulu. Kita paham bahwa Indonesia menempati posisi yang cukup bermasalah. Ini yang pertama ya, kalau kita bicara soal pemilu, tentu saja persoalan terbesar selalu adalah soal money politik. Kalau kita bicara soal money politik, Mbak Aya, kita paham bahwa Indonesia menempati posisi yang cukup bermasalah dengan money politik. Misalnya kalau dalam kita baca surveinya Mas Burhan atau risetnya Mas Burhan, Burhanuddin Muhtadi, dia mengatakan Indonesia punya problem money politics yang terburuk, termasuk nomor 3 di dunia setelah Benin dan Uganda di dunia. Mungkin pertanyaan pertama kita mau tanyakan atau kita mau gali pendapatnya dari pandangan Bapak soal money politik yang di Indonesia dan kira-kira sebagai ketua partai apa yang mungkin dilakukan. Jadi saya mau ke PKS dan juga Nasdem, kita ingin membahas bagaimana kemudian strategi dari setiap partai ini. Tapi kalau dilihat-lihat memang nampaknya Nasdem, PKS, Demokrat Sedang mesra-mesranya. sedang mesra-mesranya. Tapi saya mau ke Pak Joni dulu. Pak Joni, sedang mesra-mesranya Pak Joni. Tapi kemudian kok kayaknya yang usai deklarasi yang kayaknya ramai ke sana ke sini membawa dan juga mengumumkan Pak Anies sebagai capresnya hanya Nasdem saja ya? Kok nggak kemudian ngajak-ngajak lari bareng gitu atau kemudian ngajak-ngajak PKS, Mas AHY? Udah masuk langsung di inti permasalahannya. Selamat kepada manajemen dan host TV One atas peluncuran kanal pemilu yang luar biasa ini. Nasdem hadir membawa gagasan restorasi, merubah cara berpikir, termasuk untuk pemilu itu sendiri. Cara berpikir kita harus kita rubah ya, untuk mengatasi semua problematika pemilu yang dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain terus kita hadap. Itu harus kita lakukan, dan itu dimulai dari mana? Bukan faktor eksternal, bukan faktor regulasi saja, bukan faktor penyelenggara pemilu saja, tapi faktor internal. Bagaimana pimpinan partai politik, pengambil keputusan partai politik ya, melaksanakan aturan secara tegas dari dalam. Itu komitmennya dulu. Kalau itu komitmennya ada, maka faktor eksternal pelengkap saja. Kalau itu tidak dilakukan secara internal, seberapa kuat pun faktor eksternal, dia menjadi drama dan sirkus politik saja. Itu kita alami sekarang. Kalau Nasdem ditanya pasti sudah siap secara itu semua. Kira-kira kalau partai yang lain siap nggak? Kalau Nasdem dari awal money politik sudah jelas kita ngambil posisi. Partai-partai yang lain siap nggak? Ya, kalau Kira-kira. partai yang lain yang berwenang menjawabnya partainya sendiri. Okay. Ya, bukan saya. Itu sudah jelas. Kita sudah mengintrodusir biaya politik murah melalui tanpa mahar, dan kita melaksanakan secara internal kebijakan yang sangat tegas ya terhadap anggota-anggota kami. Ya, semua manifesto yang ada di dalam partai itu tegas untuk melaksanakan pemilu sesuai aturan yang ada, yang disiapkan. Itu tidak ada tawar-tawar. Dan kepada seluruh calon-calon dan politisi partai Nasdem, saya sebagai sekjen menyampaikan sekarang, semua kemudahan diberikan dengan satu catatan, taat
aturan untuk mengambil bagian dalam pemilu yang dari waktu ke waktu berkualitas. Kalau terkait dengan pertanyaannya tadi, politik itu sangat dinamis. Kita baru mengawali ini. Tapi Nasdem hadir dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Menghadirkan kontestan, menghadirkan calon presiden, menghadirkan calon wakil presiden, menghadirkan calon-calon anggota legislatif, daerah dan pusat, dan menghadirkan calon-calon kepala daerah. Itu tugas dan kewajiban partai politik, dan Nasdem siap melaksanakannya sesuai aturan. Semuanya tanpa mahar. Ya, dan semuanya tanpa mahar. Kalau ada mahar, kasih tahu sekjen, saya pecat orang. Tegasin. Ini bukan main-main. Dan we have done. Sudah dilakukan itu. Pak Jody, godaannya banyak gak sih? Ya, godaan selalu ada di mana-mana. Kembali lagi, makanya secara internal harus dimulai dari pemimpin-pemimpin internal. Kalau itu dilakukan, niscaya perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu boleh kita bersama harapkan. Tapi kalau gagal melaksanakannya, maka sia-sialah juga apa yang kita lakukan. Pak Ahmad Syaihu, ini masih cukup akrab kan ya? Sangat akrab. Masih cukup akrab, oke. Kalau dari PKS sendiri bagaimana kemudian strategi giat-giat yang akan dilakukan? Karena sejauh ini kan nampaknya masih belum ada nama yang akan diusung ya? Jadi politik ini perlu tadi ada perubahan paradigma. Buatlah politik ini politik yang menyenangkan. Ya, dulu mungkin kita malah lebih senang dengan istilah pesta demokrasi. Nah, oleh karena itu kita ingin membuat suasana sekarang senang dan lebih rileks gitu. Saya ingin bacakan pantun untuk TV One nih. Bareng Bang Karni makan bakwan. Cakep. Bakwan dihidang dengan ketupat. Cakep. Selamat dan sukses untuk TV One terdepan menjadi TV Pemilu 2024. Saya kira kalau kita biasa duduk seperti ini, permasalahan-permasalahan itu insya Allah bakal cepat selesai. Dan termasuk kaitan tadi dengan apa yang kita bincangkan, kaitan dengan money politik. Saya kira semua ini kalau kita memiliki komitmen yang sama, ya udah selesai. Apalagi di hadapan KPU, Bawaslu, Menko Polhukam, dari tanda tangani bersama. Ini insya Allah akan menjadi sebuah pegangan bersama yang kuat. Tinggal tadi komitmen kita masing-masing, seberapa jauh kita bisa melaksanakan komitmen itu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian yang kedua, seberapa jauh pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan juga oleh media sebagai penyangga demokrasi. Termasuk Nah, saya masyarakat. apresiasi. Ya. Iya, dengan adanya TV One yang melakukan TV pemilu seperti ini, saya kira ini harapan besar bagi masyarakat bahwa ada faktor-faktor media yang akan hadir mengawasi pemilu bersama-sama dengan elemen-elemen yang lainnya. Ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan ke depan lebih Pak bermartabat. Ahmad Syaihu, sebagai partai yang berbasis Islam, bagaimana Iya. kemudian meninggalkan politik identitas yang kemudian tak bisa dipungkiri melekat juga? Ya, saya kira kita semua punya identitas yang berbeda. Begitu juga dengan partai. Partai juga memiliki identitas yang masing-masing juga nggak bisa dipaksakan untuk sama satu identitas. Tetapi kita mungkin perlu banyak belajar pada founding father kita. Di tengah keberagaman mereka mampu melahirkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah keragaman itulah kita justru menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Nah, ini yang harus kita munculkan pada hari ini. Dengan keragaman-keragaman ini bukan untuk mendegradasi yang lain, bukan untuk mencaci maki yang lain, menghancurkan yang lain, tapi justru dengan keragaman yang ada di antara partai-partai, kita justru berkolaborasi, bergandengan tangan, saling melengkapi dan mengisi sehingga semua saling sempurna di dalam proses. Saya kira itu mengantar saya ke sebuah pertanyaan sebenarnya. Saya tergelitik dengan pernyataan penutupnya Prof. Mahfud tadi yang mengatakan bahwa siap menang, siap kalah. Politik menang Dan kalah. saya kira itu juga kata-kata yang sama dilakukan di 2019, tapi ternyata kan sempat ribut di depan Bawaslu 2019. Nah, izinkan saya barangkali setiap ketua partai atau fungsionaris partai untuk menyatakan kira-kira menang kalahnya itu siap menang kalahnya, tapi sekaligus dengan tindakan apa? Menjaminkan bahwa kesiapan menang kalah itu berarti tidak mengulang lagi kejadian 2019 Komitmen ketika ribut-ribut di Bawaslu yang tadi ditampilkan oleh TV One. Ya, saya kira ini tadi komitmen ini perlu diperkuat. Nah, kita melihat mungkin ada hal-hal yang tadi mungkin kata Pak Mahfud setelah itu terjadi demo, karena memang terjadi kadang-kadang kita melihat dengan kasat mata ada penyimpangan, ada kecurangan yang begitu terlihat dengan mata. Nah, kalau ini kemudian kita minimalisir ke depan, tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Dan ini komitmen dijaga bersama oleh seluruh kita, termasuk penyelenggara pemilu, masyarakat. Insya Allah inilah akan meredam berbagai konflik yang terjadi pada pemilu ke depan. Oleh karena itu saya sepakat bahwa perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu ini, terkait dengan demokrasi ini. Bahwa demokrasi ini adalah untuk meningkatkan harkat martabat bangsa, bukan justru untuk menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Saya ingin mengingatkan bahwa membangun negeri ini dalam peradaban yang dicita-citakan oleh founding father nggak bisa dengan sendirian, nggak bisa hanya satu partai saja. Saya izinkan mengutip satu
satu untayan syair berbahasa Arab ya. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan? Bangunan peradaban Indonesia kalau kamu membangun, orang lain menghancurkan. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau cuma satu orang yang membangun, satu partai yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Nggak akan pernah tercapai bangunan yang dicita-citakan. Ya. Bagaimana komitmen Nasdem menanggapi hal yang sama? Kalau Nasdem pasti ya kita terapkan aturan sesuai yang kita sepakati bersama. Penyelenggara pemilu melaksanakan fungsi dengan baik, maka tentu kita berharap bahwa hasil pemilu kita siap menang dan mengakui bila itu kalah. Itu no doubt. Bang Hasto, gimana? Ya. Soalnya pemenang 2019 kan, jadi ya barangkali siap menangnya barangkali yang Ya, kita. kami- Siap kalahnya. Boleh dilihat di rekam jejak digital ya. Kami punya policy dari Ketua Umum kami, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, bahwa di dalam pemilu ya kita harus siap ketika kita menang ya 5 tahun untuk memenuhi janji atas kemenangan kita kepada rakyat, dan kalah ya kita perbaiki diri 5 tahun. Di dalam pilkada kan pasang naik dan pasang turun itu kita diajarkan untuk bersikap dewasa di dalam politik. Tapi tentu saja sebagai upaya kita harus terus berjuang untuk mendapatkan dukungan rakyat. Persis pantun saya ini. Cakep nih. TV One nuansa merah menyala. Cakep. Jadi TV berita cerdaskan kehidupan bangsa. Cakep. PDI Perjuangan bertekad jadi juara Cakep. bersama rakyat perhebat majuan bangsa. Oke. Jadi itu upaya, tetapi rakyat yang menentukan. Ya kita harus tunduk pada hukum demokrasi dari rakyat. Kita Betul turut Prof. mengawal. Mahfud? Prof. Mahfud langsung setuju. Terima kasih, terima Kita kasih. turut mengawal, Mas Habib. Ya, saya pikir memang kita perlu menegaskan tadi bahwa pemilu ini adalah ajang berkontestasi sesama anak bangsa. Kita semua berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Keputusan nanti ada di tangan rakyat dan kita semua menghormati ya apa yang diputuskan rakyat. Siapapun yang mendapatkan kepercayaan itu saudara kita juga. Saya agak sebetulnya pengen diskusi juga nih dengan Pak Zainal Abidin ya soal 2019, tapi mungkin nggak tepat bahwa 2019 justru kita mencontohkan bagaimana proses ya pemilu itu berjalan dengan baik ketika ada yang menang dan ada yang kalah. Dengan baik. Ketika ada persoalan dugaan kecurangan dan lain sebagainya disampaikan ke Bawaslu, disampaikan ke MK, dan ketika selesai saya pikir kita semua menganggap selesai gitu. Walaupun yang selesai ini hanya di atas atau grassroots bagaimana? Ya makanya yang paling penting justru dari atas ya, dari atas bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita. Segala macam upaya bisa kita lakukan, tetapi ketika putusan final dari lembaga-lembaga yang kita berikan kewenangan sudah berkata ya apa boleh buat. Kita tidak memilih jalan untuk kalau mau bertanding kita menunggu kontestasi di periode berikutnya. Kurang lebih begitu. Bang Terima kasih. Ahaye, silahkan. Siap menang kalahnya. Kalau ini siap perubahan dan juga perbaikan. Iya, terima kasih. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi paling tidak, alhamdulillah saya pernah melakukannya. Mengikuti kontestasi, belum berhasil, menerima hasil, mengucapkan selamat kepada yang menang. Datang pada saat pelantikan. Ini sebuah peristiwa yang menurut saya juga mudah-mudahan bisa menjadi kultur politik di Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan begini, bahwa mudah-mudahan kontestasi politik itu tidak dianggap sebagai sebuah zero sum game. Menang, kalah, berkuasa, hancur. Kalau itu yang menjadi mindset kita, maka sulit untuk menerima kekalahan dan sulit untuk menjadi rendah hati ketika menang. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita memiliki jiwa bahwa pada saatnya kita semua bisa berkontribusi, bisa berperan, dan selalu ada ruang untuk berperan. Demokrat hari ini sebagai partai oposisi, itu adalah peran yang dengan sadar kami jalankan, karena itu adalah sangat dibutuhkan dalam demokrasi yang sehat. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa kita harus membangun literasi bagi seluruh pemilih di Indonesia yang pada saatnya 2024 nanti lebih dari 200 juta dan banyak diantaranya adalah anak muda, generasi Y dan Z. Literasi semacam apa? Literasi yang saya maksud adalah mari tidak hanya kita partisipasi dalam bentuk datang ke TPS, voter turnout itu penting, jumlah pemilih itu penting, selalu menjadi indikator kualitas demokrasi, tetapi tidak cukup. Harapannya mereka datang ke TPS bukan karena politik uang, bukan karena transaksi sesaat. Apa yang dilakukan oleh Demokrat berarti ya? Betul. Dan yang kedua bukan karena Singkat, politik Mas identitas. Dan yang terakhir bukan karena kebencian. Terima Yang kasih. penting saya datang Terima kasih. agar si A tidak menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.